Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabal fadilah ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'al suryalaya bil khusus syekhuna wa mursiduna sultanul auliya fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Semoga Allah panjangkan usia dunianya, Allah sempurnakan kesehatan jismaninya, Allah tambah barokah dan karomahnya sehingga tercurah limpah kepada kita selaku muridnya dan untuk kepentingan seluruh umat manusia sealam dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi karamatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhtaramun wal muhtaramun, keluarga besar, seluruh ikhwan thariqah qadiriyah naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa sealam dunia. Semoga segala hajatnya kabul oleh dalam ijabah Allah, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat untuk kita semua, wabil khusus ke sahibul hajat pemangku manaqib, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmah barokah guru agung yang mulia pengarsa Ba'aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur sepenuh langit dan bumi, kita semua masih dibisakan, dikuatkan, diistiqomahkan melalui barokah dan karomah kecembaran rohmaniyahnya Guru Agung Pangarsa Abah. Kita senantiasa istiqomah dalam mengamankan, melestarikan ajaran suci, ajaran mulia thariqah qadiriyah naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, senantiasa melanggengkan setiap waktu, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, kita senantiasa berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang tercinta, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita bersama-sama senantiasa berkumpul, ngariung mungpulung, senantiasa kita bermuajahah, senantiasa kita bermujalasah dengan para ruhul kudus, ruh-ruh suci, para ahlu silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dengan begitu kita semua dapat dihantarkan ikut kepada yang ikut kepada yang ikut kepada yang ikut kepada yang bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa, saya tidak akan lama, hanya khusus diri pribadi, umumnya untuk ikhwan akhwat semua, mengingatkan bahwa dalam bulan Syawal ini, dalam bulan Ramadan 2 ini,
kita semua diingatkan oleh manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Manqobah keberapa? Manqobah ke-33. Tadi oleh mubalik, oleh petugas dibacakan manqobah dalam bulan Syawal ini manqobah ke-22. Namun di sini saya pribadi akan menyampaikan tentang manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah yang ke-33 dalam bulan Syawal ini. Dalam manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir dibacakan bahwa dalam manqobah ke-33 itu ada seorang murid wanita yang menjerit kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diceritakan bahwa wanita itu akan dihina, dilecehkan dirinya oleh seorang lelaki fasik. Jadi si lelaki itu menaruh perhatian pada wanita. Wanita yang mana ia seorang murid dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diceritakan bahwa seorang wanita itu memiliki suatu maksud, yaitu untuk berkhalwat, beribadah di dalam suatu gunung, di suatu gua. Di saat wanita itu berangkat menuju gua itu, tanpa ia ketahui bahwa ia sedang diintai oleh lelaki. Lelaki yang memiliki maksud negatif, yang ingin melecehkan si wanita itu, yang mana ia seorang murid dari Tuan Syekh Abdul Qadir. Di mana saat wanita itu berada di dalam gua, lelaki jahat itu masuk dengan sekuat tenaga. Ia mau memperkosa wanita itu. Ia mau melecehkan wanita itu. Di saat wanita itu berusaha menghindar dari kejahatan lelaki tersebut, ia berteriak sekencang-kencangnya memanggil-manggil nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Sakholain, ya Syekh Gausul Azam, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Dari cerita berikut, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, singkat saja, manqobah ke-33 itu yang pertama membuktikan bahwa di mana kita ingat kepada guru mursyid, di situ kita bersama-sama dengan pangarsa abah. Pertama. Yang kedua, pentingnya kita bertawasul, pentingnya kita berrobitoh kepada guru mursyid. Mengapa demikian? Karena manqobah ke-33 yang tadi disampaikan itu membuktikan dauhan Guru Agung Pangarsa Abah Aos. Bagaimana dauhannya? Dauhan Pangarsa Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur karya Agung Tuan Syekh Pangarsa Abah Aos, beliau bersabda, menyampaikan kalam sucinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masyafata bainal muridi wa syaikhih. Laisal kurbu kurbal masyafati wa laisal bu'du bu'dal masyafati. Innamal kurbu kurbul qalbi wal bu'duhu bu'dul qalbi. Artinya, la masyafata bainal muridi wa syaikhihi. Tidak ada jarak antara murid dengan guru mursyidnya. Laisal kurbu kurbul masafati. Kedekatannya antara murid dengan guru mursyid bukan ditentukan dengan dekatnya jarak. Walaisal bu'du bu'dal masafati. Dan kejauhannya antara murid dengan guru mursyidnya bukan ditentukan dengan jauhnya jarak. Innamal kurbu kurbul qalbi wal bu'duhu bu'dul qalbi.
Namun sesungguhnya kedekatan antara murid dengan guru mursyidnya ditentukan dengan dekatnya hati. Dan jauhnya murid dengan guru mursyidnya ditentukan dengan jauhnya hati. Ikhwan akhwat rahimakumullah, yang dimaksud dengan pangarsa Abah disederhanakan dengan dauhan suci pangarsa Abah, jauh bukan kilometer, dekat bukan milimeter. Namun jauh dan dekatnya murid kepada guru mursyidnya ditentukan dengan di mana di saat hati itu, di mana seorang murid itu ingat di dalam hatinya kepada guru mursyid. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pangarsa Abah sering menyampaikan bahwa dulu Abah itu di saat bermurid kepada pangarsa Abah Anom, yang pertama setiap kali keluar rumah pasti pangarsa Abah Aus itu uluk salam dulu kepada pangarsa Abah Anom, kepada gurunya. Uluk salam dulu. Keluar rumah kaki kiri, di saat di kaki kiri di luar rumah pangarsa Abah Aus mengucapkan Assalamualaikum pangarsa Abah Anom gitu. Atau di saat kita akan keluar rumah, kita izin dulu, kita salam dulu kepada guru agung. Abah, izin saya berangkat ke kantor dulu. Abah, izin saya berangkat ke pasar dulu. Abah, izin saya mau berangkat sekolah dulu. Itu dicontohkan oleh pangarsa Abah Aos pada zaman dulu. Di saat bermurid kepada pangarsa Abah Anom. Wajib ikhwan akhwat rahimakumullah, dimanapun, bagaimanapun, sedang apapun kita wajib senantiasa berrobitoh kepada guru agung pangarsa Abah Aos. Yang kedua, pangarsa Abah sering menyampaikan bahwa di saat bermurid kepada pangarsa Abah Anom dulu, Abah itu tidak pernah ingat kepada Umiros. Tidak pernah ingat kepada Umiros. Mengapa? Karena di saat Abah ingat kepada Umiros, di situ Umiros ingat kepada Allah, Abah terbawa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, bila mana pangarsa Abah ingat kepada Umiros, tapi Umiros sedang lalai, sedang lupa kepada Allah, berarti Abah terbawa lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbawa konyol. Karena demikian, pangarsa Abah menyampaikan, karena Abah tidak ingin rugi, Abah ingin untung, jadi Abah mah senantiasa selalu ingat kepada yang namanya guru mursyid pangarsa Abah Anom, karena Abah Aus meyakini bahwa Abah Anom itu senantiasa setiap detiknya, setiap kedipan matanya, setiap hembusan nafasnya, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, setiap waktu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Abah Anom, guru mursyid, selalu senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dicontohkan oleh pangarsa Abah, dimanapun, kapanpun kita mesti wajib berrobitoh kepada guru mursyid. Mengapa? Karena kita mah makomnya makom murid Bapak Ibu. Kita mah makom murid. Di mana putus, sambungkan lagi. Di mana hilang, hadirkan lagi. Di mana lupa, ingatkan lagi. Zikir yang dua itu, zikir jahar dan zikir hofi. Namun demikian, pangarsa Abah, guru mursyid kita yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, senantiasa selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita ingat, di mana kita berrobitoh kepada pangarsa Abah, kita terbawa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pangarsa Abah juga menyampaikan lagi terusannya, fa'idha zakarol muridu syaikhohu toro qalbuhu ilaihi. Pangarsa Abah menyampaikan, di mana seorang murid ingat, di mana seorang murid menyebut nama guru mursyidnya, toro terbang qalbuhu ilaihi. Qalbunya, hatinya kepada yang diingat, kepada yang disebut-sebut namanya. Jadi ibu bapak ikhwan akhwat rahimakumullah, contohnya
saya, di mana saya ingat dengan istri, di mana saya menyebut-nyebut nama istri, pasti hati kita, hati saya akan terbang kepada istri. Sebaliknya, seorang istri ingat kepada suaminya, seorang istri menyebut-nyebut nama suaminya, pasti hatinya terbang kepada yang disebut-sebut. Maka demikian, mari kita semuanya belajar senantiasa setiap waktu berobitoh kepada pengarsa Abah, minimal meskipun belum bisa mengikuti apa-apa yang diamalkan oleh Abah atau menjauhi apa-apa yang dijauhi oleh pengarsa Abah, minimal kita sering-sering menyebut nama pengarsa Abah Awas, minimal wajib kita menyebut nama pengarsa Abah. Abah izin saya berangkat ke kantor dulu. Abah izin saya berangkat dulu, nyetir mobil dulu. Abah izin saya naik motor dulu. Abah izin saya mau meeting dulu. Mengapa demikian? Sehingga di mana kita berlobitoh kepada pengarsa Abah, kita ikut kepada pengarsa Abah, kita senantiasa diawasi oleh Guru Agung Pengarsa Abah, awas pasti tercurah limpahkan barokah dan karomah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Penutup yaitu sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba say'an faqad aksaru zikruhi. Di mana seorang cinta kepada sesuatu, pasti ia akan sering menyebut-nyebut namanya. Sabda yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini sudah banyak para santri, para ikhwan akhwat semua mengetahuinya, bahwa siapa saja orang yang mencintai akan sesuatu, baik manusia ataupun benda, pasti seorang itu akan sering mengingat-ingat sesuatu itu, akan sering menyebut-nyebut sesuatu itu. Maka dari situ, daripada kita sering menyebut-nyebut yang aneh, apalagi yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang tidak karuan, lebih baik kita sering menyebut-nyebut nama pengarsa Abah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirah, di mana kita tanpa bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi hada zaman, yaitu pemilik angka 19 dari 19, yaitu pengarsa Abah Aus, kita tidak akan mendapatkan kalimatut thayyibah. Kita tidak akan mendapatkan sajaratul mubarakah wahia kalimatul la ilaha illallah. Bukti kita bersyukur dipertemukan oleh Allah dengan kekasihnya pengarsa Abah Awas, dan kita telah mendapatkan hak kita, yaitu talak dan zikir, yaitu kita berterima kasih kepada pengarsa Abah dengan sering menyebut-nyebut namanya. Alhamdulillah. Siap. Wajib kita sebut, wajib kita siap menyebut-nyebut, mengingat-ingat, berobitoh kepada Guru Agung Pengarsa Abah Awas. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Buah tomat, buah petai, tamat baju jubah, celana cutbray, yuk dadah, goodbye. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih, berkah segalanya, semuanya selamanya. Langkungan barokah karomah pengarsa Abah Awas. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.